Baik mitra bisnis, Kompas menulis bisnis perjokian makin marak dengan kedok bimbingan belajar hingga jasa pengetikan. Bahkan sebagian pelaku perjokian itu berbadan hukum legal dan memiliki tim yang berjumlah ratusan orang serta menerima klien rata-rata 125 orang per bulan. Mereka menerima perjokian mulai dari tugas SMA, skripsi, tesis hingga pembuatan naskah ilmiah dengan tarif mulai 200.000 sampai 10 juta rupiah. Perjokian ini untuk keperluan lolos ujian, untuk kenaikan pangkat, bahkan untuk meraih gelar doktor dengan penerbitan jurnal ilmiah luar negeri. Apa komentar Anda? Silakan hubungi kami di 633-9160. Kalau menurut pendapat saya sih sederhana saja. Itu menunjukkan ekosistem pendidikan kita gagal. Mereka-mereka itu kan cuma mengisi kekosongan yang terjadi akibat kegagalan sistem itu. Terima kasih. Sepertinya yang anaknya nakal gitu loh, maksudnya gak menyadari betapa pentingnya kayak bikin sendiri gitu ya. Jadi ada cara yang efektif mungkin untuk menyadarkan anak muda dan juga orang-orang yang dewasa supaya jangan sampai tergiur perjokian gitu aja. Jadi perjokian ini sebenarnya nggak salah jokinya. Jokinya ini malah sebenarnya pinter. Dia bisa mengambil peluang bisnis dengan baik akibat sistem penilaian, terus kemudian kebanggaan semua orang mendapatkan gelar, mendapatkan apa gitu ya. Cuman dari kertas-kertas saja, tanpa dites dengan benar, kompetensinya apa. Nah, karena acuannya kita masih model-model gitu ya, ibaratnya itu perusahaan tuh fundamentalnya kan nggak bagus gitu ya. Dinilai dari laporan kertas, laporan keuangan yang make-upnya kadang bagus banget gitu, padahal ternyata kita lihat jeblok. Nah, ini mirip-mirip model begitu. Akhirnya perjokian marah. Ya akhirnya ya udah lulus S2 gelar, nggak dilihat reputasi, nggak dilihat, nggak diinterview, nggak di apa, yang antara yang menilai dan dinilai dulu menjalankan yang sama, akhirnya ya sudah yang penting lolos. Nah akhirnya jadinya apa, ya udah mungkin ngabisin waktu dengan nonton YouTube di kantor, main Zuma, main gitu-gitu, yang penting grade-nya naik, apa segala macam, tapi kompetensinya nggak naik juga, dan itu bangga atas itu. Nah ini yang celaka kan sebenarnya, padahal harusnya mentalnya yang diubah, jangan bangga dengan sesuatu yang memang kemampuannya itu nggak real, fake. Nah gitu-gitu itu masyarakat kita harusnya udah diubah, jangan cuma disayangin. Makanya kan kalau misalnya kita lihat tampil-tampil di jalan-jalan kan seluruh gelar dimunculin dan orang masih bisa digibulin dengan begitu-begitu. Alangkah menyedihkannya, ya jokinya sih pinter, bisa ngambil peluang bisnis gitu aja. Ya itu mah dari zaman saya masih kuliah, yang waktu skripsi begitu di fotokopian mah udah ada, kenapa baru sekarang dipermasalahkan dan jadi heboh ya. Jadi kalau pendidikan itu mah mungkin sebagian kecil lah. Ya sekarang kalau ada yang kayak begitu ya ditindak aja. Sekarang kan persoalannya, kalau udah kuliah kan kita nggak dijamin bisa dapat kerjaan kan, cari lowongan kan nggak gampang. Apalagi ada problem, ada link and match. Katanya orang hasil kuliahan udah susah-susah bikin skripsi juga belum tentu cocok di tempat kerjanya, kan gitu. Nah, terus belum lagi dari SD, SMP juga kadang-kadang juga ada guru-guru yang mengabaikan nyontek, begitu ya, kayak gitu-gitu kan udah ada sebetulnya. Jadi persoalannya, di pendidikan budi pekerti juga tidak ditonjolkan. Kalau sekarang sampai jadi dokter pun ada yang bodong, ya nggak heran. Nah tinggal sekarang aja kita harus sadari pendidikan itu mahal, tapi akan menjadi mahal lagi kalau pendidikan itu tidak diatur dan diurus dengan baik. Ini mah bukan masalah baru. Ya menurut saya sih joki-jokian gitu sih nggak masalah ya, bukannya saya mengendorse. Cuman buat saya sih at the end of the day, kalau mereka mau harus cari kerja dan segala macam, mereka yang harus diinterview dan itu bukan berdasarkan hasil tesis atau gimana. Jadi kalau emang mereka udah terbiasa bodong, ya mereka nggak bakal dapat kerjaan yang lebih bagus. Itu intinya segitu. Jadi kalau emang membudayakan dari zaman dulu ya untuk kemudian nyontek dan segala macam, ya dan terbiasa menggampangkan dengan hanya duit, itu sih kalau di lapangan kerja sih nggak bisa ya, gitu aja. Saya coba berpikir dari sudut pandang beda ya. Itu mau tahu orang tuanya tahu nggak ya anaknya pada pakai joki gitu loh. Kalau misalnya mereka tahu dan merestui gitu ya, kayaknya ini udah bukan masalah
teknis lagi, ini budaya ini. Agak lintas agama dan lain-lain. Memang Indonesia tuh demennya tuh budaya mau shortcut gitu loh. Mau kaya cepet, mau sampai tujuan. Motor, maaf ya, ini bukan menyinggung pengendara motor nih, sebagian aja nih. Mereka lawan arah gitu dan lain-lain gitu ya. Kayaknya emang harus dibenahin lah, itu di brainwash lah dari muda gitu ya di rumah. Kalau tapi di rumah juga begitu susah juga. Dibawa kemana ini berbangsa gitu loh. Baik, makasih. Joki mah dari dulu, udah lagu lama. Mungkin banyak contoh sama India kali. India lebih gila joki-joki deh. Itu mah gak heran dah di Indonesia, yang penting dapat rezeki. Kebetulan anak saya itu anak semuanya udah S2. Dan saya pesankan ke mereka tidak usah juara, apa adanya aja. Jangan sampai macam-macam kijokian tuh saya nggak kenal, anak saya pun nggak kenal. Jadi ya nilainya biasa tapi aman, kerja juga aman. Nah sekarang cucu saya juga begitu, nggak usah juara, yang penting sesuai dengan kemampuan. Jadi nggak perlu nyontek, nggak perlu segala macam, nggak perlu juara, itu aja. Itu kan karena joki kan dituntut mungkin untuk menjadi yang terbaik gitu. Terima kasih. Pendidikan ini saya rasa di Indonesia itu semuanya mesti dikoreksi, bukan hanya masalah pejokian ya. Kayak masuk universitas saja, kalau nggak ngasih duit nggak bisa masuk. Itu juga kalau menurut saya sih dari hulu sampai hilirnya mesti dibetulin gitu. Kalau sistem pendidikan Indonesia mau bagus, itu aja. Kita sudah tidak aneh lah joki-joki kayak gitu. Joki kuda aja hebat berpacunya. Tapi joki-joki yang saya ini lebih hebat lagi. Menjadi pejabat saja, jokinya juga banyak kita. Kita mau jadi seorang mungkin, mau jadi apa, mau eselon 1, eselon 2. Kalau nggak ada jokinya nggak akan dapat juga kita, walaupun kita menggeluti di bidang itu sampai puluhan tahun. Tapi kalau tidak ada jokinya, nggak akan kita jadi pejabat. Ya itulah, kita nggak aneh lah, itu biasa klasik lah kayak gitu-gitu. Bagaimana memberantasnya kembali lagi. Ya kita lihat menterinya saja ini di atasnya banyak profesor. Yang sekarang kita cuma ketawa-ketawa aja kita ngeliatnya. Jadi intinya nggak aneh kita lah joki-joki kayak gitu. Mau jadi pejabat aja kita harus ada joki. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Ya kalau menurut saya sih sekarang bisa ya katanya ya dipakai ChatGPT ya. Kayak di universitas kayak Stanford, kayak di apa tuh yang terkenal itu, mereka udah cenderung nggak kasih PR gitu loh. Justru mereka tesnya pas mereka di sekolah gitu loh. Jadi meskipun ini ntar diberantas gitu, masih ada ChatGPT juga gitu loh. Jadi mungkin dari lembaga pendidikan mereka harus mengadakan tes pas di sekolah aja, lebih utamakan di situ. Oke. Mengenai apa yang ditulis kalau menurut saya, kalau itu dalam bentuk jasa ilmiah ini maksudnya jangan jadi plagiator gitu loh. Jadi kalau umpamanya saya mau susun tesis, saya bisa menggunakan jasa mereka untuk mengetik, ya kan, karena persyaratan itu kan kalau kita mau tulis tesis kan ada itunya cara menuliskannya, footnote-nya sebagian. Tapi kalau itunya judulnya itu, kontennya di dalam itu harus dari orang yang bersangkutan, jangan jadi perusahaan itu seperti yang disampaikan Kompas itu seperti perusahaan, jangan jadi plagiator gitu loh. Idenya itu harus murni dari orang yang memakai jasa itu. Contohnya judulnya apa, idenya apa, kontennya di dalam, itu harus dia. Karena ketika ujian, kalau murni total idenya bukan dari kita, ujiannya nanti nggak akan lolos. Itu dari saya, jangan jadi plagiator. Jadi jangan jadi konsultan plagiator. Oke? Kalau menurut saya ini sebetulnya masalah yang cukup serius, karena bukan soal misalnya plagiat atau bukan soal pengetikan aja atau bukan, tapi ini masalah soal pertama kejujuran, kedua cara berpikir analitis sama sistematis. Selama kita tidak dibiasakan untuk berpikir sistematis dan analitis seperti yang seringkali diajarkan di masa kuliah atau sekolah, ya cara berpikirnya bangsa kita akan tetap seperti sekarang. Jadi kalau saya
Ini semua memang harus diubah, harus diberantas praktek perjokian ini. Karena kalau tidak, bangsa kita tidak akan bisa beranjak jadi bangsa maju. Selama karya ilmiah kita hanya terbatas pada orang-orang yang menjadi joki, kualitas guru besar maupun dosen-dosen kita juga akan payah sekali. Kualitas mahasiswa maupun lulusan perguruan tinggi juga akan payah sekali. Jadi ya harus diberantas. Memang mengkhawatirkan ya. Jadi yang polisian harus turun tangan untuk melihat tindak pidana yang tindak pidana yang bisa disangkakan pada proses ini. Apakah itu misalnya dianggap sebagai pemalsuan, dokumen palsu, atau itu sebagai penipuan, karena akhirnya akan muncul orang-orang yang memegang gelar tanpa kemampuan, maka itu penipuan. Jadi polisi harus bergerak. Namun begitu, institusi pendidikan juga harus berbenah. Kadang-kadang memang yang masuk di universitas-universitas terkenal atau pemegang gelar tertentu itu tidak mencerminkan kemampuan dari seseorang itu gitu. Dan sebenarnya para dosen di universitas tersebut tahu itu kalau mahasiswanya itu baik dulu mahasiswa S1, S2, S3-nya kompeten apa tidak gitu. Tetapi again lebih kepada kalau dokumennya sudah ada ya mampu tidak mampu ya diluluskan atau diberi nilai. Nah ini bagaimana yang sifatnya kompetensi substansi itu betul-betul diperbaiki sehingga Kemendikbud punya cara lain selain daripada prasyarat yaitu karya tulis dan sebagainya, tapi bagaimana mengecek secara substansi bahwa orang-orang ini juga mampu gitu. Jadi jangan sampai punya gelar doktor, dia nggak pernah datang ke kantor, nggak pernah datang ke kampus, nggak pernah belajar. Kemudian dengan gelar doktornya itu dia masuk ke partai politik, dia masuk ke lembaga publik, akhirnya apa yang dia pegang itu ya tetap mentalitas preman yang dibawanya, wong dia nggak pernah sekolah, tidak pernah diajar berpikir kok. Ada dua hal ya yang saya soroti dari diskusi opini pagi ini. Yang pertama adalah mengenai skripsi atau tugas akhir itu apa masih dibutuhkan kalau untuk S1 gitu ya. Dalam artian itu kan kadang-kadang ya seperti pengulangan aja ya, kecuali yang nggak tahu kalau profesor begitu S2 atau S3, tapi itu namanya juga tesis gitu. Intinya kan kurang lebih seperti mencari sesuatu pemikiran yang baru lalu dibuktikan gitu kan ya. Nah itu yang kadang-kadang ya jadi formalitas tingkatannya. Sebetulnya kalau pengen ada ujian terakhir itu betternya ujian yang bentuknya lain lah. Kalau yang di zaman sekarang mah memang udah nggak heran, itu dari dulu juga tempat fotokopian itu memang jadi stoknya skripsi. Jadi kalau baru hari ini dipertanyakan kayak begitu ya kita yang ketinggalan mengetahui hal begituan ya. Saya sih melihatnya sih begitu. Terus sama tambahan lagi ya sekarang gelar-gelar itu ya cuma formalitas untuk mendapatkan pekerjaan. Ya kebanyakan doktor, kebanyakan orang pintar, tapi yang paling penting kita lihat apa kontribusinya bagi kemaslahatan orang banyak, itu sih. Kalau saya boleh kasih pendapat ya, saya bilang di Indonesia itu kalau orang nggak ada ijazah itu susah cari duit. Jangankan untuk sampai duit yang gede ya, untuk masuk ijazah kalau nggak ada ijazah tuh susah, setengah mati. Walaupun sebenarnya ijazah itu bukan jaminan ya. Sebenarnya kalau yang bagusnya itu di perusahaan itu ada uji kompetensi gitu Bu ya. Jadi walaupun ijazahnya akunting atau apa gitu, kalau memang dia nggak bisa akunting ya udah jangan terima. Kalau menurut saya sih begitu aja. Kalau yang mau usaha pejokian itu sih, itu kan udah ada badan hukumnya ya. Itu kan udah nggak bisa dilayang dong, udah dikasih izin. Masa udah dikasih izin dicabut? Ya itu tergantung perusahaannya. Kalau memang pegawainya itu nggak bisa akunting tapi ijazahnya akunting ya jangan terima. Itu aja simple gitu Bu. Udah gitu yang ketiga nih Bu, saya kalau boleh dapat ya. Iya. Itu juga kayak dokter ya, ada dokter gigi, ada tukang gigi. Walaupun tukang gigi itu nggak pakai ujian sertifikat ijazah apapun, saya juga pakai tukang gigi nggak mati tuh. Malah yang pakai dokter gigi ada infeksi segala macam. Maksud saya kalau bisa tuh Depkes juga tukang gigi juga kalau memang yang pintar profesional dikasih izin lah. Kasihan mereka banyak yang mati usahanya gara-gara nggak dikasih izin. Itu aja, makasih. Menurut saya sih usaha penjokian ini sungguh perlu diluruskan.
oleh pemerintah terutama, baik itu saya kurang ngerti apa itu pihak kepolisian kayak pihak pendidikan kayak pihak apa ya, saya rasa perlu diluruskan. Kenapa? Karena tujuan dari sekolah itu kan menimba ilmu. Batasan dari orang qualified mampu atau tidak itu salah satunya adalah dari tesisnya, dari skripsi, dari PR, dari apa gitu ya. Nah kalau dari bangku sekolah saja tidak jujur atau tidak qualified, bagaimana nanti terjun ke masyarakatnya gitu. Sedangkan kita sudah tahu bahwa moral dan masyarakat sekarang ini sulit untuk dibetulin gitu ya, sulit, lagi down banget kualitas moralnya gitu. Nah selain dari masyarakat seperti pandangan dari pembicara yang tadi, betul perusahaan juga harus mensortir, tetapi pemerintah juga coba lurusin, jadi sama-sama supaya tamatan atau alumni nanti lebih berkualitas dan bisa benar-benar berjuang demi bangsa dan negara dengan moral yang baik. Itu sih pandangan saya. Baik, Mitra Bisnis, terima kasih atas partisipasi dalam sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.